Walaupun hanya sebatang tebu, kurang kencang cakapnya, tetap bisa diramu. Walaupun jarang ketemu, perhatianku selalu untuk perempuan Indonesiaku. Nah, jadi mau lagi nggak? Yang kedua, ke Maluku cari kopiah. Anda ada gubernur Maluku. Kopiah indah pastikan didapati. Begitu banyak perempuan di Indonesia, tentunya perempuan Maluku yang memikat hati. Nah, yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi, tepuk tangan dulu buat beliau. Mbak MC, nanti habis ini kita pembukaan ya? Iya, betul Bapak. Kalau bisa habis ini Ibu Menteri dan Bu Gubernur diminta kasih sepatah kata, 2 patah kata. Ini jarang-jarang nih ada. Baik, laksanakan Bapak. Dan Bu Gub, soalnya jarang-jarang nih ada di sini, kan mumpung ada ibu-ibu nih hadir di sini. Yang terhormat Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ibu Sherly Coanda Laos, tepuk tangan dulu buat beliau. Ini Ibu Gubernur paling cantik nih seluruh Indonesia. Makanya saya minta kasih sambutan biar memberikan semangat dan motivasi buat ibu-ibu semua di sini. Setuju ya? Oh, coba Bu. Setuju loh semuanya. Pak Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Bu Ratu, Kepala Dinas, terima kasih banyak. Untuk eselon 1, Kementerian UMKM, Kementerian PPA, dan khususnya Pak Riza sebagai penanggung jawab dan pelaksana acara Laksmi ini. Yang terhormat Sekjen YCAP, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Ibu Adel Odelia Tanur, terima kasih banyak Bu. CEO Eramet Indonesia, Mr. Jerome Baudele. You are from Prancis ya? Oh, in Indonesia we have Prancis too. Ya, perapatan Ciamis. Dan hadir bersama-sama dengan saya staf khusus, ada Pak Safaat dan Bu Yana, ada Deputi Usaha Menengah Pak Bagus, ada Pak Joko ya Pak, ya, dan Pak Julius, dan tentunya perwakilan dari kementerian lainnya, dan tepuk tangan untuk ibu-ibu semua pengusaha mikro yang akan masuk menjadi salah satu di dalam program Laksmi ini. Nih, karena acaranya nih acara sama PPA Pak Bu, ini harus dibilang ini kementerian yang paling ditakuti di Indonesia ini. Saya meyakini nggak ada yang berani sama ibu nih. Makanya karena Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang namanya laki-laki itu mau sehebat apapun kayak saya ini, siapapun di sini jangan sombong lah. Anda mau setinggi apapun jabatan Anda, mau sehebat apapun posisi Anda, kalau sama istri di rumah, nah, plus tambah anak lagi. Ini membuktikan karena pada saat beliau buat program kerjasama, semua kementerian hadir di kementerian beliau. Itu menunjukkan bahwa betapa hebat dan dahsyatnya beliau ini. Yang hadir itu bukan cuma menterinya aja, wakil menterinya pun hadir juga. Jadi makanya saya harus kasih spesial tempat buat Bu Menteri kita ini. Dan ini ada pantun. Walaupun hanya sebatang tebu, kurang kencang cakapnya, tetap bisa diramu. Walaupun jarang ketemu, perhatianku selalu untuk perempuan Indonesiaku. Nah, jadi mau lagi nggak? Yang kedua, ke Maluku cari kopiah. Anda ada gubernur Maluku. Kopiah indah pastikan didapati. Begitu banyak perempuan di Indonesia, tentunya perempuan Maluku yang memikat hati. Nah,
Mr. Jerome, after this you have to take the recording my pantun and then you can kasih sebar ke seluruh your team in your company. Udah agak aman kita. Jadi kalau masuk Maluku sama urusan-urusan perempuan aman, insya Allah enggak. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kedeputian Usaha Mikro, Eramet dan tentunya YCAP bersama-sama dengan Provinsi Maluku Utara dan Kementerian PPA yang telah berinisiatif kita bersama-sama berkolaborasi membuat acara yang kita namakan Laksmi ini. Semoga program ini tentunya bisa memberikan kemanfaatan positif. Perempuan memainkan peranan yang cukup penting dalam kemajuan sektor UMKM. 64,5% dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Tepuk tangan dulu untuk perempuan Indonesia. Tentunya ini menjadikan sektor penggerak utama untuk ekonomi di negara kita. Sektor UMKM yang disasar oleh perempuan meliputi sektor perdagangan 40%, pangan 16%, dan manufaktur 16%, serta prakars ini berdasarkan data dari Prakarsa. Namun sayangnya UMKM perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan usaha, khususnya terkait akses keuangan dan kemampuan manajemen usahanya. 740 juta perempuan di dunia masih belum memiliki rekening bank yang menjadi hambatan utama dalam pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan usaha. Data ini adalah berdasarkan data World Bank tahun 2021 dan 2023, World Economic Forum tahun 2023. Salah satunya disebabkan oleh masih perlunya peningkatan kapasitas usaha dalam mengelola usahanya agar lebih memiliki nilai tambah dan memiliki daya saing di pasar. 73% perempuan memiliki keterbatasan akses mentor bisnis. Hal ini juga terlihat dari rasio persentase perusahaan dengan perempuan sebagai pemilik utama di negara berpenghasilan rendah cenderung lebih sedikit, sekitar 24% dibandingkan di negara yang berpenghasilan tinggi, yaitu 34%. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, program Lasmi ini diharapkan menjadi salah satu penguatan kapasitas para pengusaha mikro perempuan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini berarti bahwa tidak hanya dapat memperkuat ekonomi lokal maupun lebih jauh juga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan lokal dengan aspek pemerataan gender. Bahwa hari ini mungkin baru hadir di tengah-tengah kita Gubernur Maluku Utara, dan tentunya ini salah satu wujud konkret dan keseriusan Gubernur Maluku Utara dalam keberpihakannya terhadap pemberian kesempatan sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia. Maka dari itu saya berikan sekali lagi aplaus yang paling meriah dan paling besar buat Gubernur Maluku Utara. Dan semoga inisiasi yang dilakukan oleh Provinsi Maluku Utara bisa akan ditiru dengan provinsi-provinsi lainnya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mikro yang tentunya kita berharap ini bisa diikuti dan menjadi program di seluruh provinsi. Untuk itu, selain program pengembangan kapasitas usaha, Kementerian UMKM terus berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada UMKM perempuan yang terdapat beberapa program unggulan yang akan kita lakukan tahun ini. Dan ini sekali lagi Bu Menteri, ini adalah bagian dari komitmen pasca penandatanganan MOU kita beberapa waktu yang lalu, dan plus ditambah karena Menteri UMKM-nya dan Deputi Mikro dan beberapa deputi lainnya masuk dalam kategori ikatan-ikatan suami takut istri. Jadi makanya kita wajib untuk bentuk penghormatan kita kepada istri-istri kita dan juga kepada perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia. Yaitu yang pertama adalah penyaluran pembiayaan KUR kepada sektor produksi dan penghapusan piutang macet bagi UMKM.
Yang kedua adalah keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis dan tentunya tambahan program 3 juta perumahan rakyat. Yang ketiga adalah pengembangan dan penguatan kewirausahaan, dan yang terakhir adalah penguatan data melalui sistem yang akan kita bangun. Ini semua adalah sebuah sistem ataupun program yang memang tentunya sudah dicanangkan dan didorong oleh Pak Presiden. Maka dari itu penting juga bagi kami dalam setiap akselerasi atau eksekusi program tentunya perlu ada affirmative action dalam meningkatkan keterlibatan para perempuan-perempuan di Indonesia ini. Tadi ada yang menarik, dan ini saya buka lagi di sini. Jadi pas tadi saya datang di holding room, Pak Riza memaparkan kepada saya, Pak Menteri, ini tadi hampir 15 menit kita di sini semuanya bicara tentang yang baik-baik tentang perempuan Indonesia. Wah, tepuk tangan semuanya. Cuman tepuk tangan dulu Bu semuanya. Lalu disambut oleh Ibu Menteri, oh iya perempuan Indonesia itu baik-baik gitu. Saya bilang, cuman masih sering terkadang diperlakukan tidak baik ataupun kurang fair dengan yang lain-lainnya. Kenapa perempuan Indonesia itu sering ataupun masih dianggap banyak diperlakukan tidak baik? Kenapa? Karena selalu pengen yang baik. Coba perempuan Indonesia hari ini sudah mulai berpikir jangan pernah melakukan sesuatu yang baik lagi. Tapi melakukanlah sesuatu yang benar. Diksi ini memang terkesan simple, tapi pemaknaan kata baik dan benar itu berbeda nilainya. Kalau baik seakan-akan perempuan itu berada pada posisi yang sering sekali di bawah. Tapi kalau mulai pada hari ini, saya sampaikan kepada perempuan-perempuan Indonesia, jangan pernah berpikir kalian untuk selalu berbuat baik, tapi berpikirlah untuk selalu berbuat benar.